Pulau Padar, ikon keindahan Indonesia, telah lama menjadi magnet bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Dengan lanskap perbukitan yang dramatis, pantai berpasir putih, dan laut biru yang memukau, pulau ini sering disebut sebagai surga tersembunyi di Nusa Tenggara Timur. Setiap sudutnya menawarkan pemandangan yang menakjubkan, menjadikannya destinasi impian bagi para pecinta alam dan fotografi. Namun, di balik pesona alamnya, kini terancam oleh rencana pembangunan besar-besaran yang dapat mengubah wajah pulau ini selamanya. Proyek-proyek baru mulai bermunculan, membawa kekhawatiran akan hilangnya keaslian dan keseimbangan ekosistem. Pulau ini adalah bagian dari Taman Nasional Komodo, situs warisan dunia UNESCO, dan rumah bagi keanekaragaman hayati yang luar biasa. Di sini, hidup berbagai spesies langka, mulai dari komodo, burung endemik, hingga flora yang hanya tumbuh di kawasan ini. Statusnya sebagai kawasan konservasi membuat Padar memiliki nilai ekologis yang sangat tinggi. Namun, PT Komodo Wildlife Ecotourism, PT KWE, berencana membangun ratusan villa mewah di sini, memicu perdebatan sengit di tengah masyarakat. Rencana ini menimbulkan pertanyaan besar. Apakah pembangunan dapat berjalan sejalan dengan pelestarian alam? Pendukung proyek menilai ini peluang ekonomi yang sangat besar. Mereka percaya investasi dan fasilitas baru akan meningkatkan jumlah wisatawan, membuka lapangan kerja, serta menggerakkan roda perekonomian lokal. Banyak pelaku usaha kecil berharap bisa ikut merasakan manfaat dari geliat pariwisata yang semakin maju. Namun, di sisi lain, penentang khawatir akan kerusakan ekosistem dan hilangnya keaslian pulau. Mereka menyoroti risiko polusi, kerusakan terumbu karang, serta potensi tergesernya masyarakat lokal dari ruang hidup dan sumber penghidupan mereka. Banyak yang takut, pembangunan yang tidak terkendali justru akan menghancurkan daya tarik utama Padar. Pemerintah pun terjepit antara dorongan investasi dan kewajiban menjaga lingkungan. Di satu sisi, ada tekanan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan nasional. Di sisi lain, ada tanggung jawab besar untuk melindungi warisan alam yang tak ternilai. Aktivis, komunitas lokal, dan pelaku wisata kecil menuntut transparansi, partisipasi dalam pengambilan keputusan, dan bahkan pembatalan proyek yang dianggap merugikan. Mereka menggelar aksi, diskusi publik, dan kampanye untuk menyuarakan kepedulian terhadap masa depan Padar. Kontroversi ini menyoroti tantangan besar. Bisakah pembangunan berjalan tanpa mengorbankan warisan alam? Perdebatan ini menjadi refleksi bagi banyak daerah wisata lain di Indonesia yang menghadapi dilema serupa. Setiap detail baru yang terungkap justru menambah kerumitan masalah. Laporan dampak lingkungan, dokumen perizinan, dan data ekonomi terus diperdebatkan, memperlihatkan betapa kompleksnya persoalan ini. Pulau Padar kini menjadi studi kasus penting bagi masa depan pariwisata berkelanjutan Indonesia. Bagaimana keputusan yang diambil hari ini akan membentuk nasib pulau ini dan generasi mendatang, menjadi pertanyaan besar yang menanti jawaban. PT KWE didirikan pada 2010, awalnya bergerak di bidang pariwisata dan perhotelan. Perusahaan ini mengklaim sebagai pengembang ekowisata, namun rekam jejaknya minim dan kapasitasnya dipertanyakan. Izin usaha penyediaan sarana wisata alam (IUPSWA) menjadi dasar hukum mereka. Tapi publik ragu apakah izin ini layak untuk proyek sebesar ini. PT KWE tiba-tiba muncul sebagai pemain besar tanpa pengalaman nyata di ekowisata skala besar. Publik menuntut kejelasan visi, rekam jejak, dan komitmen nyata perusahaan terhadap pelestarian lingkungan. Nama Reza Herwindo, komisaris PT KWE dan putra mantan pejabat tinggi, menambah sorotan pada proyek ini. Koneksi politik memicu kekhawatiran soal kemudahan izin di kawasan konservasi. Alamat resmi PT KWE di Manggarai Barat ternyata tidak dapat ditemukan, menimbulkan pertanyaan serius tentang transparansi perusahaan. Banyak yang menduga PT KWE hanya perusahaan di atas kertas, tanpa kehadiran nyata di lapangan. Ketidakjelasan ini memperkuat kecurigaan publik terhadap tata kelola proyek. PT KWE memegang izin usaha pemanfaatan sarana wisata alam (IUPSWA) berdasarkan surat keputusan Menteri Kehutanan yang diterbitkan pada tahun 2016. Izin ini menjadi dasar hukum bagi perusahaan untuk mengelola kawasan yang sangat strategis di Pulau Padar, salah satu pulau ikonik di Taman Nasional Komodo. Dengan izin tersebut, PT KWE diberikan hak kelola hingga 55 tahun ke depan, sebuah periode yang sangat panjang, bahkan melampaui satu generasi.
Hal ini menimbulkan pertanyaan besar tentang komitmen jangka panjang terhadap perlindungan lingkungan dan keberlanjutan kawasan konservasi. Izin yang diberikan mencakup area seluas 2,4 hektar yang tersebar di beberapa titik strategis Pulau Padar. Luas ini setara dengan hampir 20% dari total daratan Pulau Padar. Angka yang sangat besar, mengingat status pulau ini sebagai kawasan konservasi dan warisan dunia UNESCO. Proses penerbitan izin tersebut dinilai minim transparansi dan partisipasi publik. Banyak pihak menilai, masyarakat lokal dan pemangku kepentingan lain tidak dilibatkan secara memadai dalam pengambilan keputusan yang berdampak besar ini. Para kritikus menuntut audit independen atas seluruh dokumen perizinan, termasuk analisis dampak lingkungan yang menjadi syarat utama. Mereka khawatir, jika presiden seperti ini dibiarkan, maka praktik serupa bisa terjadi di kawasan konservasi lain di Indonesia. Artinya, kawasan konservasi lain di Indonesia bisa terancam nasib serupa, terbuka untuk eksploitasi atas nama investasi, tanpa perlindungan yang memadai. Legalitas di atas kertas justru menjadi simbol lemahnya perlindungan kawasan konservasi. Dokumen resmi yang seharusnya menjadi tameng, malah berpotensi menjadi celah bagi kepentingan bisnis. Publik pun mempertanyakan, bagaimana izin sebesar ini bisa lolos di kawasan warisan dunia? Apakah prosesnya sudah sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan perlindungan lingkungan? Kontroversi izin ini menjadi inti perdebatan masa depan perlindungan alam Indonesia. Apakah kita akan membiarkan kawasan konservasi dikorbankan demi kepentingan jangka pendek, atau berani memperjuangkan warisan alam untuk generasi mendatang? PT KWE berencana membangun 16 unit fasilitas wisata, termasuk 48 villa mewah dengan berbagai tipe. Selain villa, akan dibangun restoran, gym, spa, pusat selam, kapel, hingga pusat penelitian kelautan. Infrastruktur pendukung seperti dermaga, jalan, dan rumah staf juga direncanakan. Skala proyek ini jauh dari konsep ekowisata, lebih menyerupai kota wisata mini. Transformasi total Pulau Padar menjadi destinasi komersial besar dikhawatirkan akan menghapus karakter alami pulau. Rencana ini menimbulkan kekhawatiran akan dampak permanen pada ekosistem. Banyak pihak menilai, pembangunan sebesar ini tak sejalan dengan semangat konservasi. Pemerintah akhirnya merespons tekanan publik yang semakin besar dengan melakukan peninjauan ulang terhadap rencana pembangunan PT KWE di Pulau Padar. Tekanan ini datang dari berbagai pihak, mulai dari aktivis lingkungan, masyarakat lokal, hingga pengamat kebijakan yang khawatir akan dampak jangka panjang terhadap ekosistem pulau yang sangat sensitif. Pemerintah menyadari bahwa transparansi dan keterbukaan informasi menjadi tuntutan utama masyarakat dalam proses pengambilan keputusan ini. Dalam konferensi pers, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menegaskan bahwa pembangunan fisik hanya diizinkan maksimal 10% dari lahan konsesi, bukan seluruh pulau seperti yang sebelumnya dikhawatirkan. Penegasan ini dimaksudkan untuk meredam kekhawatiran publik dan menunjukkan komitmen pemerintah terhadap perlindungan lingkungan. Namun, meskipun area yang boleh dibangun telah dipersempit, para aktivis lingkungan tetap menilai bahwa batas 10% tersebut masih terlalu luas dan berpotensi mengancam habitat alami di Pulau Padar. Mereka menuntut agar pemerintah benar-benar mempertimbangkan aspek konservasi dan tidak hanya fokus pada aspek ekonomi semata. Pemerintah mengklaim bahwa proyek ini akan direvisi agar lebih ramah lingkungan, dengan janji akan melibatkan para ahli dan masyarakat dalam proses perencanaan ulang. Namun, hingga saat ini, detail revisi yang dijanjikan masih belum jelas dan belum dipublikasikan secara terbuka, sehingga menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat dan pengamat. Akibat ketidakjelasan tersebut, hingga kini belum ada konstruksi yang benar-benar dimulai di Pulau Padar. Proyek ini masih tertunda dan menunggu hasil tinjauan lebih lanjut, serta konsultasi publik yang lebih transparan. Pemerintah menyatakan bahwa mereka tidak akan mengambil keputusan final sebelum seluruh masukan dari masyarakat dan para ahli dipertimbangkan secara matang. Sementara menunggu kejelasan proyek di Pulau Padar, pemerintah juga mulai memperbaiki dan meningkatkan sarana wisata di pulau-pulau lain di kawasan Taman Nasional Komodo. Upaya ini dilakukan sebagai bagian dari strategi konservasi dan untuk menunjukkan komitmen terhadap pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan. Namun, kebijakan yang masih ambigu dan minim transparansi membuat publik tetap waspada.
Banyak pihak berharap pemerintah benar-benar mendengarkan suara masyarakat dan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil berpihak pada kelestarian lingkungan dan masa depan Pulau Padar. Pulau Padar adalah bagian vital Taman Nasional Komodo, habitat asli Komodo dan kawasan cagar biosfer UNESCO. Pembangunan masif berisiko merusak ekosistem unik, memicu fragmentasi habitat, polusi, dan eksploitasi air tanah. Infrastruktur besar akan mengubah topografi dan mengancam kelestarian flora-fauna. Pengelolaan limbah dari ratusan villa dan ribuan wisatawan menjadi tantangan besar. Jika tidak dikelola dengan standar tinggi, limbah bisa mencemari daratan dan laut. Kontroversi ini menguji komitmen Indonesia menjaga warisan dunia. Apakah status UNESCO hanya label atau benar-benar dijaga? Nasib Pulau Padar akan jadi presiden pengelolaan konservasi di Indonesia. Penolakan terhadap proyek PT KWE datang dari aktivis lingkungan komunitas lokal dan pelaku wisata kecil. Mereka khawatir kerusakan lingkungan dan monopoli pariwisata akan meminggirkan usaha lokal. Gerakan penolakan meluas lewat petisi kampanye media sosial dan aksi damai. Tokoh publik dan akademisi turut bersuara, menuntut pemerintah meninjau ulang izin. Kesadaran kolektif soal pentingnya konservasi semakin kuat. Suara publik menjadi kekuatan utama menjaga Taman Nasional Komodo dari komersialisasi berlebihan. Kontroversi Pulau Padar adalah pelajaran penting tentang arah pembangunan pariwisata Indonesia. Transparansi dan keterlibatan masyarakat lokal harus menjadi syarat utama setiap proyek di kawasan sensitif. Proses perizinan yang tertutup hanya memicu penolakan dan kecurigaan. Komunitas lokal harus dilibatkan aktif dalam pengambilan keputusan, bukan sekadar penonton. Pariwisata berkelanjutan hanya bisa tercapai jika manfaatnya adil dan lingkungan tetap terjaga. Keunikan Taman Nasional Komodo adalah aset utama pariwisata Indonesia. Merusaknya demi keuntungan jangka pendek adalah kesalahan fatal. Pilihan hari ini akan menentukan warisan untuk generasi mendatang.